Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Nurafida, NIM 195061 dari rekam medis 2B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang aturan dan tata cara kodifikasi penyakit dan tindakan pada kehamilan, persalinan, dan nifas. Pokok pembahasan ada 4. Yang pertama, pengertian dari kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang kedua, periode usia kehamilan dan tahapan-tahapan dari persalinan dan nifas. Yang ketiga, klarifikasi dan kodifikasi penyakit kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang keempat, klarifikasi dan kodifikasi prosedur tindakan kehamilan, persalinan, dan nifas. Untuk pembahasan yang pertama, pengertian dari kehamilan, persalinan, dan nifas. Kehamilan adalah suatu proses mengandung yang dialami setiap wanita di mana terjadi perubahan besar seperti aspek fisik, mental, dan sosialnya. Kehamilan wanita dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya wanita mengandung yaitu 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dihitung dari hari haid terakhir. Selama kehamilan, setiap wanita pasti mengalami atau menghadapi rintangan seperti mengatur pola hidup kebiasaan sebelum hamil dan saat hamil. Menjaga pola makan untuk menjaga kandungannya agar tetap sehat sampai saatnya persalinan. Yang kedua, persalinan. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir, kemudian berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir dapat di luar kandungan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau bukan jalan lahir, dengan bantuan atau tanpa bantuan atau dengan kekuatan sendiri. Yang ketiga, nifas. Nifas adalah masa setelah kelahiran plasenta dan kembalinya alat reproduksi seperti semula. Seperti keadaan tidak hamil dengan yang berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Pembahasan yang kedua ada periode usia kehamilan dan tahapan-tahapan persalinan dan nifas. Periode usia kehamilan dibagi menjadi 3, yaitu trimester pertama adalah usia kehamilan 1-13 minggu. Trimester kedua adalah periode usia kehamilan 14-26 minggu. Trimester ketiga adalah periode usia kehamilan 27-38 atau 40 minggu. Tahapan-tahapan persalinan. Ada kala 1, kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0 sampai dengan pembukaan lengkap 10 cm. Pada permulaan HIS, kala pembukaan berlangsung tidak begitu kuat sehingga pasien masih dapat berjalan-jalan. Kala kedua yaitu kala pengeluaran. Kala ini dimulai dari pembukaan lengkap 10 cm sampai bayi lahir. Proses ini berlangsung selama 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multigravida. Dan terakhir ada kala 3, yaitu kontraksi uterus berhenti sekitar 5-10 menit melalui kelahiran bayi. Plasenta sudah mulai terlepas pada lapisan nitapis karena sifat retraksi otot rahim. Dimulai segera bayi lahir sampai plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Jika lebih, maka harus diberi penanganan lebih atau dirujuk. Berikutnya ada tahapan-tahapan nifas. Yang pertama, imdet puerperium. Masa segera setelah persalinan sampai 24 jam pertama. Yang kedua, early puerperium. Adalah masa 1 hari setelah persalinan sampai 7 hari pertama. Yang ketiga, late puerperium. Adalah masa 1 minggu setelah melahirkan sampai 6 minggu.
Pembahasan yang berikutnya ada klarifikasi dan kodifikasi penyakit pada kehamilan, persalinan, dan nifas. Kehamilan, persalinan, dan nifas dalam kode ICD 10 berada pada bab 15, blok O 00 sampai O99. Kode yang disertakan dalam bab ini digunakan untuk kondisi yang berhubungan atau diperburuk oleh kehamilan, persalinan, atau masa nifas, atau maternal, penyebab atau penyebab kebidanan. Terminologi medisnya, kehamilan adalah pregnancy, gravidia, gestasi, ectopi pregnancy, persalinan, delivery, labor, partus, nifas, puerperium, postpartum, postnatal. Keguguran, miscarriage, abortion atau AS. Liternya childbirth, delivery, labor atau usaha melahirkan, pregnancy atau terutama pada complete by dan management affected by. Dan terakhir ada puerperium atau nifas. Include-nya ada satu penyakit atau cedera tertentu yang mempersulit kehamilan, persalinan, dan nifas diklarifikasikan di tempat lain. Penyebab eksternal atau untuk kematian ada di blok V, W, X, dan Y. Yang ketiga, cedera keracunan dan konsekuensi tertentu lainnya dari penyebab eksternal pada blok S00 sampai T98. Yang keempat, gangguan mental dan perilaku yang berhubungan dengan masa nifas pada blok F53. Yang kelima, tetanus kebidanan pada blok A34. Yang keenam, nekrosis pasca partum kelenjar pituitari pada blok E23.0. Nomor 7, osteomalacia nifas pada blok M83.0. Nomor 8, pengawasan dari kehamilan berisiko tinggi pada blok Z35 dan kehamilan normal pada blok Z34. Pada bab ini terdapat 8 blok, yaitu yang pertama, blok O00 sampai O08, kehamilan dengan hasil aborsi. Yang kedua, blok O10 sampai O16, edema, proteinuria, dan gangguan hipertensi pada kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Yang ketiga, blok O20 sampai O29, gangguan ibu lainnya yang terutama berhubungan dengan kehamilan. Yang keempat, blok O30 sampai O48, asuhan ibu yang berhubungan dengan janin dan rongga ketuban dan kemungkinan masalah persalinan. Yang kelima, blok O60 sampai O75, komplikasi persalinan dan kelahiran. Yang keenam, blok O80 sampai O84, persalinan. Yang ketujuh, blok O85 sampai O92, komplikasi yang terutama berhubungan dengan masa nifas. Dan yang terakhir, blok O94 sampai O99, kondisi obstetrik lainnya atau NEC. Untuk pembahasan yang terakhir adalah klarifikasi dan kodifikasi prosedur. Tindakan operasi pada kehamilan, persalinan, dan nifas harus dikode dengan menggunakan ICD 9cm. Kode tindakan pada kehamilan, persalinan, dan nifas pada ICD 9cm volume 3 terdapat di chapter 13 adalah klarifikasi kode prosedur tindakan obstetri yang disusun oleh negara pengguna dan Indonesia saat ini. Obstetrical prosedur terdapat pada blok 72 sampai 75. Untuk kode tindakan 72 ada forceps vacuum and bridge delivery. Dan di bawahnya ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan pada forceps vacuum dan bridge delivery yang telah dikode di masing-masing tindakannya. Untuk kode 73 ada other procedure inducing or assisting delivery. Dan di bawahnya juga ada kode-kode
yang ada di kode 73. Kode 74 ada Caesar section and removal of vectors. Persalinan Caesar hanya akan dilakukan dalam kondisi tertentu, baik yang bersifat darurat atau terencana. Persalinan dengan operasi Caesar dianggap menjadi komplikasi. Terkadang beberapa hambatan yang menghalangi proses persalinan normal akan membuat ibu dan bayi berada dalam kondisi kritis. Operasi ini harus dilakukan oleh seorang dokter ahli kandungan dan tidak dapat dilakukan oleh bidan. Berikut adalah kode-kode dari kode 74. Yang terakhir ada kode 75, other obstetric operation. Dan di bawahnya juga ada tindakan-tindakan yang sudah dikode di kode 75. Di sini saya memiliki 4 contoh soal. Contohnya yang pertama ada abortus incomplete dengan perdarahan di jalan lahir. Untuk bisa mengkode penyakit ini, yang pertama kita harus mengetahui bahaya terminologisnya. Bahaya terminologi medis dari contoh soal tersebut adalah abortus incomplete with hemorrhage. Kita harus mencari litem dari nama penyakitnya. Situ sudah ada adapted violent induced non-medical complete by hemorrhage. Saya mengambil semua tadi pembahasan yang saya bahas tadi dari sumber ini. Terima kasih jika ada kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.